Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Ibu-ibu, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi kebaikan kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang menjadi keburukan dan dosa kita diampuni Allah Ta'ala, terlebih ini bulan suci, bulan Muharram, yang siapapun berbuat kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya, dan naudzubillah sebaliknya, yang berbuat dosa akan dilipat gandakan dosanya pula. Mudah-mudahan kita tetap dalam bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula kita istiqomah di dalam ibadah dan tetap istiqomah hingga akhir hayat kita masing-masing. Salam dan salawat mudah-mudahan Allah dipacurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut di hadis yang ke-15, masih di kitab Adabul Mufrad, tentang uqubatu uquqil walidain. Apa yang menjadi balasan bagi orang-orang yang, atau seorang anak atau anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah ibn Yazid qala haddatsana Uyainah ibni Abdurrahman an abihi an Abi Bakrah. Betul itu, ya? Dan nah, hadis ke-15. Sebentar, yang saya baca kok 20-an. An Musaddad. Kemudian babnya ke-7, kemudian itu tadi bab ke-15, keliru saya. Hadis ke-15 babnya masih ke-7. Babu uquqil walidain. Bab durhaka kepada orang tua. Hadatsana Musaddad hadatsana Busri bin Al-Mufaddal qala hadatsana Al-Jurra Al-Juriyah an Abdillah ibni an Abdurrahman ibni Abi Bakrah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabairi. Maukah aku tunjukkan, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang paling besarnya dosa besar. Dosa besar yang paling besar. Kayaknya sudah dibahas nih. Ustaz Prof napa Ustaz Agung? Kabair, kan? Al-Kabair Adz-Dzahabi. Jadi di sini disebutkan bahwa
Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Bahasanya begitu. Salasan, sampai kemudian beliau menyatakan 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Bahasa kalimat ini adalah sebuah kalimat yang pada saat ada kabar apapun dari Nabi SAW itu termasuk kabar yang sangat penting. Apalagi terkait dengan dosa, terkait dengan pahala, itu menjadi perhatian khusus di kalangan para sahabat. Jadi diparingi kabar tentang dosa, dikabarin kabar tentang pahala, niku benar-benar sangat berminat dan antusias. Apa itu kira-kira pahala yang bisa kita raih? Apa itu dosa yang harus kita hindari, kita tinggalkan perbuatannya? Qala Rasulullah SAW, al-isyraku billah wa uku al-isyraku billah wa uququl walidain. Yang termasuk dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Sebagaimana dalam surat Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi digandengkan antara konsekuensi daripada kalimat tauhid, yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua. Allah menetapkan sebuah aturan kepada manusia untuk memurnikan iman kepada Allah Ta'ala, agar tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa ternyata naudzubillah, kalau kita kemudian melakukan dosa durhaka kepada kedua orang tua, bahkan di ayat itu tadi, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, terutama pada saat orang tua itu sudah memasuki usia senja, usia sudah lemah, baik satu maupun keduanya, maka perintahnya adalah fala taqul lahuma uff, maka jangan mengatakan kalimat bentakan, saja jangan. Hati-hati ibu-ibu. Kadang-kadang kalau saya jenengan sudah terbawa emosi, ngomong dengan orang tua bentak niku sudah salah. Bentak tok niku salah. Bentak satu kata tok niku salah. Bentak satu kata tok itu salah. Apalagi dengan tambahan yang lainnya. Makanya hati-hati pada saat orang tua sudah sepuh, saya jenengan sebagai anak itu harus ngerti, harus beriman, harus berilmu, harus nyadar, harus paham. Mending kita ngalah ketimbang kita tercatat dosa. Apapun kondisi orang tua, ya. Apapun kondisi orang tua, kita yang mengalah. Mengalahnya dengan ilmu, bukan berarti kemudian mengalah dibiarkan orang tua salah, orang tua tersesat begitu, tidak. Tapi dengan cara yang qaulan ma'rufa. Wa qul lahuma qaulan ma'rufa. Jadi ucapkan kalimat-kalimat yang terbaik. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah akibat pada saat orang itu kemudian durhaka kepada orang tuanya, maka dia memasuki golongan orang-orang yang telah berbuat dosa besar, dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Dan pelakunya harus bertobat kepada Allah Ta'ala dengan tobatan nasuha. Kalau enggak, tidak akan mungkin diampuni dengan sholat 5 waktu, dengan Jumat, dengan Ramadan, dengan majelis ilmu, enggak. Dengan puasa Arafah kemarin, dengan puasa Asyura besok itu tidak bisa. Kenapa? Karena dosa-dosa kecil yang diampuni dengan bahasa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi itu adalah idzajtuni batil kabair. Selama yang dikerjakan itu bukan dosa-dosa besar. Jadi tingkatan kedua setelah syirik itu adalah durhaka kepada orang tua. Yang dimaksud durhaka ini apa kira-kira? Apa semua keinginannya harus dituruti? Nek tidak dituruti berarti durhaka. Nopo setiap omongannya itu harus diiyakan, walaupun omongannya itu
salah, kira-kira begitu. Atau apa yang dimaui walaupun tidak sesuai dengan iman itu harus dituruti. Nah, begitu. Maka berlaku nasihat Pak Luqman kepada anaknya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilm fala tuti'huma. Nah, ini ada batasan. Jadi kalau kedua orang tua itu memerintahkan kepada kita, kepada anak-anaknya untuk berbuat yang tidak Allah Ta'ala izinkan, yakni misalnya menyuruh untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, di mana syirik itu ada dosa yang paling besar, kedoliman yang paling besar, orang tua menghendakinya, maka perintah Allah Ta'ala, fala tuti'huma. Tidak boleh untuk mentaatinya. Tapi bukan kemudian diabaikan, bukan kemudian diremehkan, bukan kemudian dicuek, dibiarkan, tidak. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan bergaulah, sikapi, hadapi, ajak omong dengan baik dalam urusan-urusan dunia, dalam urusan-urusan kehidupan, sebagaimana dulu pernah ada salah seorang yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, besok ibuku dari Madinah masih dalam keadaan musyrik datang kemari, ingin menjenguk kami, ingin datang ke rumah kami. Bagaimana yang harus kami lakukan sebaiknya? Bagaimana sebaiknya yang harus kami lakukan? Maka Nabi memerintahkan, sambut beliau dengan baik. Penyambutan sikap yang baik tidak menghalangi iman. Tapi kalau mereka memaksa untuk berbuat dosa yang mempengaruhi keimanan, maka tidak diperintahkan untuk mentaatinya. Dan tidak taat atas perintah yang dosa, yang maksiat, apalagi kemudian sampai kesyirikan kepada Allah Ta'ala, maka tidak dikatakan durhaka. Tidak disebut sebagai kedurhakaan. Bahasanya begitu. Makanya dari sini kemudian dimasukkan dalam posisi kedua setelah syirik, dosa besar kedua adalah uququl walidain, yakni durhaka kepada kedua orang tua atau salah satu di antaranya. Siapa yang disebut orang tua? Ya orang tua yang melahirkan kita. Siapa pula yang disebut orang tua? Orang tua yang mengasuh kita. Bisa jadi tidak melahirkan kita, tapi menjadi wali kita, menjadi yang mengasuh mendidik kita. Siapa lagi orang tua kita? Orang tua dari pasangan kita. Semua itu orang tua. Banyaknya begitu. Ada orang tua yang tidak melahirkan kita, tapi dia telah menikah dengan ibu atau bapak kita. Namanya ayah ibu tiri. Kalau ayah ibu yang mengandungkan, yang melahirkan, maka itu adalah ayah ibu kandung. Ada ayah ibu yang tidak melahirkan, tidak dari benihnya, maka itu pun termasuk orang tua. Termasuk dengan sebab pernikahan, maka itu pun disebut orang tua, bukan karena dia adalah orang tua pasangan kita, tidak termasuk itu sebagai orang lain, bukan. Tapi itu juga orang tua. Maka tidak benar kalau seandainya jangan menikah dulu sebelum engkau mengenakkan orang tuamu, tidak bisa begitu. Lah kapan ngenak noy kan gitu. Sebelum berbakti kau kepada orang tuamu, lah terus apakah sudah menikah kemudian tidak berbakti? Nah itu. Cuman kadang-kadang yang namanya orang tua dengan anak yang sudah mulai dewasa, kadang-kadang pertimbangannya sudah mulai berbeda. Dari sinilah perlu ditempuh dengan komunikasi yang baik. Yang kadang-kadang kita sebagai orang tua belum tentu keinginan kita juga dilaksanakan oleh anak-anak kita yang sudah memiliki pertimbangan sendiri. Atau suatu saat pertimbangan kita, anak-anak yang sudah dewasa, kita menjadi anak yang sudah dewasa, sudah pengalamannya banyak, tidak lantas kemudian juga memaksakan
Apa yang kita mau harus dituruti atau dilakukan oleh orang tua. Walaupun kadang-kadang pertimbangannya itu berbeda. Contoh, orang tua niku senengane bagi-bagi ngekei. Tapi ngekei sampai bagi-bagi niku biasa njaluk anak. Kita sebagai anak dan Bu, Bu, dikai nama mboten makne. Nah, engko nek dikai sampean bagekno, dintekno. Lah aku seneng itu seneng. Lalu enak ya napa gak diakoni mak? Apa makne di pondokne kono aja gak ngerweti? Napa makne didongakno? Nang cepet? Napa? Ayo. Jadi kadang-kadang itu begitu. Jadi kalau memang sudah seperti itu bagaimana? Ya sampaikan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, bukan saya bermaksud tidak mau, tapi kalau memang saya tidak punya, mohon kami diberikan karunia untuk kami bisa menuruti apa yang dimau oleh orang tua, sebagaimana dulu apa yang kami mau pada saat kami kecil, selalu diberikan oleh orang tua kami. Masya Allah. Bahasa ini. Ini yang kadang-kadang saya penjenan, kinten-kinten sing ngalah niku sing tuwa napa sing nom? Sing ngalah sing tuwa napa sing nom? Yang pertimbangannya masih kuat, masih lurus, masih presisi, itu yang sudah sepuh apa yang masih muda? Terus sing ngalah berarti sing ayo temenan niku. Orang tua pengennya pokoknya aku kepingin ngene, aku duwe anak, biar anak itu tak gedekno, aku ya sorot dewe, saiki masa aku njaluk ngene gak oleh. Jawabannya saya jenengan sebagai anak ya napa? Nggih napa mboten? Ini yang kadang-kadang kita dilema. Makanya kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Bukan kami tidak maksud, bukan kami bermaksud untuk tidak memenuhi, tapi kalau kami tidak sedang ada, berikan kepada kami ya Allah. Dan jangan eman-eman kalau untuk urusan orang tua, dan jangan perhitungan, insya Allah begitu. Karena Allah Ta'ala nahnu narzuquhum wa iyyakum, kepada orang tua juga begitu, jangan perhitungan urusan kebutuhan anak. Kalau memang kebutuhannya ya sudah dipenuhi. Janjinya Allah Ta'ala, aku yang menjamin rezeki mereka, anak-anakmu dan engkau sebagai orang tua. Orang tua dan anak masing-masing memiliki rezeki sendiri-sendiri, masing-masing memiliki jatah sendiri-sendiri, tidak saling mengurangi satu sama lain. Makanya orang dulu itu benernya apa? Banyak anak banyak. Nah, sekarang ngoten anak situ sahabat sak kecamatan. Anak mek situ bener. Ngoten iki ya gak iso ngramut ngoten lho. Bahasanya begitu. Wis situ laruan biyen anake 16, anake 11. Tapi gini dengan bahasa kesederhanaannya, ilmunya tidak tinggi, tapi open. Bahasanya begitu. Nek maam dijejer kabeh, mari maam dibudalo nang musala kon ngaji, situ digendong, situ didusi, Masya Allah. Sibuk tiap hari begitu, tiba anaknya naudzubillah besar-besar, ternyata dia tidak bisa ngeramut ibunya yang cuma satu. Ibu satu bisa ngeramut sekian anak belum tentu bisa ngeramut ibu yang gimana? Hati-hati. Dan ibu kepada anak, bagaimana permintaan anak, jangan sampai ibu yang kesulitan anak tahu. Ibu selalu mengatakan bismillah, insya Allah nak, mudah-mudahan Allah mengijabah, memberikan apa yang kita minta. Motivasinya begitu terus. Padahal sedang tidak ada, anak pengen ini sebentar lagi nak. Bismillah, kita minta kepada Allah Ta'ala, sebentar lagi akan dapat yang kau mau. Bahasanya begitu. Niku di golek ning tangga ning kanca, kadang-kadang begitu. Tapi pada saat orang tua membutuhkan, naudzubillah, anak ternyata gampang mengatakan tidak ada, gampang mengatakan tidak bisa, gampang menyalahkan orang tua. Bare anak sampai wis tuwek kakean, anak emak ini di kakean bola.
Ngaji ngono lho, gak usah lunga, ngaji kadek lunga barang. Lunga ngarai bayar tek duit. Waduh, berapa yang dihabiskan. Padahal kalau seandainya seorang anak itu memberikan harta yang paling istimewa kepada ibunya hanya dengan tangisan napas pada saat melahirkan, itu saja tidak akan sebanding. Tidak akan sebanding. Maka ini yang kemudian satu, bagi para ibu dimohon untuk bersabar ketika mendidik anaknya. Ketika anaknya kemudian tidak sesuai dengan apa yang ibu mau, bersabar, doakan yang terbaik. Jangan sampai emosi kemudian menjadikan ucapan-ucapan buruk yang keluar. Andaikan ternyata satu saat anak itu kemudian ada keburukannya, maka mintakan kepada Allah Ta'ala agar supaya keburukannya ditutup dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak menjadi keburukan-keburukan yang berlanjut. Dengan begitu nanti anak pada saat dewasa, pada saat dia sudah besar, orang tua sudah senja, sudah lemah, maka dia akan mengingat perlakuan itu. Yang hari ini naudzubillah banyak anak-anak itu kurang waktu, kurang kebersamaannya dengan orang tua. Kadang-kadang ya nggak kemana-mana di rumah, tapi nggak bersama. Makan saja sendiri-sendiri. Padahal ada meja makan nggak Bu di rumah Bu? Awas yang nggak ada. Kira-kira kalau makan satu di meja makan semua, apa satu di meja makan, satu di kamar, satu di meja tamu, begitu? Lah kok bisa? Awas ya. Meja makan untuk makan, meja tamu untuk terima tamu, meja belajar untuk belajar, kamar tidur untuk. Nah, kadang-kadang meja makan tempat nasi dan lauknya tok diambil sendiri-sendiri, satu di meja makan, satu di meja belajar, satu di meja tamu. Nggak tuh. Banyak begitu. Nah, itu kita sendiri yang pada saat kecil ditinggali saja. Ketika besar, anak tidak merasa dekat. Karena tidak merasa dekat ketika orang tuanya sakit, bagaimana bisa dia untuk menunggu dan mendampinginya? Selama kecil tidak ada pendampingan. Makanya kata Nabi SAW kepada orang tua yang punya anak, waktu itu saya punya anak 10, kata si ayah, saya tidak pernah membelai mereka, saya tidak pernah memberi makan mereka. Itu urusannya ibunya. Kata Nabi SAW, disalahkan. Man la yarham la yurham. Siapapun, walau engkau laki-laki, kalau tidak memberikan kasih sayang pada anakmu, engkau tidak akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang kemudian bahasanya semua itu selesai dengan ilmu dan iman. Kalau orang beriman, andaikan orang tua atau anak bersalah, maka tidak saling membesarkan sebuah kesalahan dan kekeliruan itu. Memang manusia itu diciptakan cenderung dan tidak bisa lepas dari kesalahan. Tapi wa khairu khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat salah itu segera menghentikan dan segera minta maaf. Jadi kalimat itu disampaikan oleh Nabi SAW. Wa jalasa wa kana muttaqian, kemudian beliau duduk dan bersandar. Ala wa qauluz zur. Oh iya, ada lagi perkataan bohong atau kesaksian dusta. Hati-hati. Kalau siapapun yang sudah naudzubillah biasa bohong, ucapannya gampang dusta, itu penyakit munafik sudah masuk itu. Cirinya sholatnya itu berat, aras-arasan itu. Cirinya zikirnya sedikit. Cirinya perbuatannya itu hanya ingin ditatap, dipandang, dilihat, dipuji oleh orang. Kalau di hadapan orang, banyak orang melihat, dia seolah-olah menyempurnakan perbuatannya. Tapi saat tidak ada yang melihat, dia acak, kacau. Tidak diperhatikan sempurna atau tidaknya. Dan biasanya kalau omongannya sudah bohong, janjinya mesti sering ingkar. Makanya jangan gampang obral walaupun kepada anaknya, kepada cucunya. Mbak Uti belikan balon, oh iya nanti, sampai bulan depan nanti terus. Hati-hati, anak tidak protes, tapi anak akan neliti. Oh, ucapannya iya tapi
Bahasanya enggak tapi tidak kepanggil. Bahasanya begitu. Mazala yukarriruha hatta kultu. Kemudian beliau mengulang-ulang kata itu, sampai aku kemudian mengatakan laitau sakata, semoga beliau menghentikan ucapan itu. Saking pentingnya perkara ini sampai diulang-ulang terus sampai sahabat itu kapan beliau berhenti. Bahasanya begitu. Nah, inilah yang menunjukkan sebuah perkara yang penting, perkara yang harus diprioritaskan, mana yang iya, mana yang tidak. Haddatsana Muhammad ibn Salam akhbarana Jarir an Abdul Malik ibni Umair an Waraq Katibul Mughirah ibni Syu'bah. Beliau adalah yang biasa mendiktekan kepada Mughirah bin Syu'bah. Kata Abu Muawiyah ila Mughirah, kemudian menuliskan Muawiyah kepada Mughirah, uktub ilayya bima sami tamin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuliskan kepadaku apa yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Warad, maka Warad mengatakan, fa'umliya alayya wa katabtu biyadi. Saya telah menuliskan, saya telah mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ani sami'tu yadha an kasrotis soal. Sesungguhnya beliau, saya mendengar beliau melarang saya untuk memperbanyak tanya. Beliau melarang berbanyak tanya. Wa idha'atul mal, dan membuang-buang harta, menyia-nyiakan harta, boros. Wa an qila wa qala, dan juga beliau melarang supaya tidak omong kosong atau qila wa qala niku angger sing dikrungu niku diomongne. Jarene kok, jarene iki, jarene iku. Kadang-kadang tidak diklarifikasi. Asal dengar ia ceritakan, asal dengar tanpa dicek dulu, kemudian dia nukil, dia sampaikan ke sana kemari. Nah, Masya Allah, ini termasuk juga satu contoh bagaimana dalam hidup itu ternyata Nabi SAW membatasi. Loh, bukankah fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun? Diperintahkan untuk bertanya ketika kita tidak tahu. Iya, tidak dilarang bertanya kalau tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu kok kurang paham, silakan ditanyakan lagi. Tapi kalau sudah mengerti, jangan tanya, jangan banyak tanya hanya karena ingin pengakuan. Jangan banyak tanya hanya karena ingin menghindar dari perintah di pertanyaan itu. Seperti yang terjadi dalam peristiwa Bani Israel. Bani Israel disuruh untuk menyembelih. Apa yang disembelih? Kenapa, Bu? Sapi. Wis tak belen sapi, pokoknya gak wedhus, mumpun mari saja nih. Dadak nyun sewu, tanya lagi. Hei Musa, tanyakan kepada Tuhanmu, sapi yang bagaimana? Satu, dua, tiga, ditanya-tanya lagi.
Kira-kira sapinya yang bagaimana? Bahasanya begitu. Kalau udah ulana robbaka yubayyin lana mahi, sing ya apa karepe? Bahasane ngoten. Padahal perintahnya hanya cuma satu, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah titik. Allah memerintahkan menyembelih sapi. Pokok sapi, baniku putih, baniku ireng, baniku coklat, baniku sing penting sapi. Ternyata, waduh, kebanyakan tanya. Ini sapi terakhir itu yang pernah dibuat untuk membajak atau tidak? Waduh, ini sapi warnanya kuning apa merah? Wah, ya. Qalu da'ulana qalul ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Hampir mereka tidak bisa mengerjakan karena saking banyaknya bertanya. Bukan bertanya salah, bukan tidak boleh tanya, tapi kalau sudah jelas, kalau sudah bisa dikerjakan, segera laksanakan. Karena kalau kemudian bisa dikerjakan, masih tanya lagi, khawatir itu kemudian malah dipersulit atau memang menjadi sulit untuk mengerjakannya. Padahal perintahnya cuma satu. Angkat bahu bakoro, selesai sudah. Pokok bakoro, sembelih, selesai. Ternyata macam-macam. Dan tanya macam-macam itu sebenarnya ingin tidak melaksanakan perintah itu. Ben gak sido perintah. Kira-kira malah tambah angel. Termasuk membuang harta. Membuang harta di sini kadang-kadang saya penjelasan sudah. Kalau untuk akhirat tidak ada itu istilah boros itu. Kalau untuk akhirat. Kalau untuk dunia, saya jenengan beli nasi bungkus. Nasi bungkus 10 bungkus dimakan sendiri, habis. Itu namanya membuang-buang. Wong butuhnya cuma 1 bungkus. Wong kadang 1 bungkus saja berdua. Lah kok tumbas 10 kayak opo kan gitu. Tapi kalau untuk akhirat, beli 10, 1 untuk sendiri, yang 9 dibagikan orang lain. Tidak rugi, tidak boros itu. Karena kepentingannya, siapa yang membagi makan kepada orang lain, apalagi orang yang dibagi itu membutuhkan, Masya Allah, dia akan memberikan, dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Ta'ala sebagai imbalan karena dia memudahkan atau memberikan solusi kepada orang lain yang berkesulitan. Jadi kalau sudah untuk akhirat itu tidak akan ada yang istilahnya boros. Bahasanya begitu. Itu yang kemudian itu atul mal. Kemudian kilawakola ya begitu. Kilawakola, namanya kilawakola. Apalagi sekarang. Kopi pasti sebarkan. Waduh. Belum dibaca, bacaannya 15 sampai 20 lembar, tidak sempat baca, moro-moro disebarkan. Ketika ada kesalahan, lo iya ta. Kok enak lo iya ta. Kok iso. Sampai saya nyebar ya Allah. Itu yang kadang-kadang orang kalau naudzubillah biasa begitu Bu, itu tanda dia kurang dalam bijaksananya. Gampang menuduh, gampang memvonis, gampang menilai. Padahal orang itu harus dilihat latar belakang seperti apa, kayak apa orang itu bisa berbuat, kok bisa menjadi seperti itu. Jelas di sini hadis 16 di samping durhaka tadi itu disebutkan. Jadi kepada orang tua pun jangan diperlakukan ini. Gitu. Jadi orang tua ditanya iya sampai bingung. Gitu. Nek ambek urusan yang lain, biar duite, hartanya itu gampang sekali dimanfaatkan, tapi naudzubillah kepada orang tuanya dia mikir, dia pertimbangan kakean pertimbangan. Wong diminta orang tua kakeknya uang ini. Naudzubillah. Bahasanya begitu. Ada yang sampaikan Bu sebelum
Masuk bab berikutnya, yakni melaknat. Ini masih durhaka. Masih durhaka. Terus bagaimana kalau seandainya kita sudah tidak salah, kita mengalah, tapi ternyata orang tua saking emosinya, oh panjangnya anak durhaka, tak dongakno. Nah, ya nomor. Padahal kita sudah tidak salah. Tapi karena emosinya sudah sabar. Minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan doa itu tidak terjadi, karena itu doa yang akan menjadikan keburukan untuk kita semua. Dimintakan lagi kepada Allah. Sabar, beliau bisa begitu tuh ya karena mungkin badannya sudah capek, sudah banyak yang sakit. Jadi orang yang banyak sakit itu pertimbangannya, pikirannya itu sudah tidak karuan, sering kalut sehingga omongannya terbawa. Apalagi kemudian tidak ada penyejuk hati, peredam. Makanya kadang-kadang kalau jangan ngaji ini dalam rangka untuk menenangkan hati, antajal Qur'ana rabi'a qalbi wa nur basari wa jala husni wa dhahab hammi wa ghammi. Jadi ngaji baca Al-Qur'an itu menghilangkan kesedihan, menghilangkan, melenyapkan kekalutan. Bahasanya pikiran kalut kita ngaji tambah bingung lah, keliru niat begitu. Ngaji tambah bingung, keliru niat. Bahasanya kadang-kadang ngaji niku disambi apa? Wis ayo ngaji, kok mari ngaji mlaku kang gawa mumet mboten. Mumet napa ngelu? Mlaku gak susah. Sakjane mlaku gak usah sangu mboten ono mlaku tok ta. Justru nek ngaji niku kudu gawa sing gawa sangu mlaku napa ngaji? Sing gawa sangu mlaku napa ngaji? Padha gawa sangune, kata pundi? Nah, nek mlaku tak duwe akeh, tenang-tenang saja. Nek ngaji ngetokno dhuwit niku kaya abot. Meh ndani ngaji berbayar, purun. Halo. Purun ngaji bayar. Purun melayu napa purun teko? Ngaji ada bayar. Ya nopo. Nang WC ae. Gitu. Makanya kadang-kadang kalau jangan enten arek ngaji di TPQ, kok bayare titik jenengan kakai, kan lho. Bayare kok TPQ kok mek 20.000 tak bayar 1.000 banget. Masa di dunia hasanah, fil akhirati hasanah ya. Tapi kadang-kadang saya buatan paham, dugi 20.000 dari 30.000 dak 5.000, masya Allah. Ya, anang Ustadz Usadah ini sampai pirang-pirang gak baris. Barang tuku androk, tuku bros, sing gak penting ngoten ae sampai 250.000. Gawe ngajine anak muda 5.000 sampai murang-muring. Ngomong sampai ngebros kabeh. Naudzubillah. Jadi satu saat nyun sewu. Kalau kepentingan ilmu, kepentingan itu jariah, apalagi anak yang soleh, nggak usah berpikir panjang. Butuh berapa? Bismillah ya Allah, berikan kami kemampuan. Butuh apa nak? Bilang, insya Allah ada. Wah, gitu. Kenapa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah itu bersama orang yang berbuat baik. Siapa yang sungguh-sungguh sebagai bertekad, Allah akan memberikan kemudahan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Nah, itu yang harus diterapkan. Begitu berikutnya babu la'anallahu man la'anal walidain. Bab Allah akan melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Hadatsana Amr ibnu Marzuq qala barona Subaib anil Qasim ibni Abi Bazzah an Abi Tufail qala su'ila Ali. Sahabat Ali pernah ditanya,
Hal hassakumun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisai'in lam yahus bihin nas kafah. Wahai Ali, apakah pernah Nabi memberikan sesuatu yang khusus kepada engkau, sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada umumnya manusia? Qala ma khassana Rasulullah SAW bisai'. Maka sahabat Ali menyatakan, beliau tidak pernah memberi sesuatu yang khusus kepadaku. Lam yakhussa bihin nas, sebagaimana yang dikhususkan kepada manusia. Illa, kecuali ma qurrabu saifi, sesuatu yang dekat dengan pedangku. Summa akhraja sahifata fa idza fiha maktubun. Kemudian beliau mengeluarkan catatan atau lembaran, yang di dalam catatan atau lembaran itu terdapat tulisan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah akan melaknat siapa yang menyembelih dengan tidak karena Allah Ta'ala atau tidak menyebut nama Allah Ta'ala. La'anallah man sarqa. Allah melaknat siapa yang mencuri manarol ardi, batas tanah. Siapa yang mencuri batas tanah, Allah akan melaknatnya. Wala anallah, dan Allah melaknat man la'ana walidayhi, siapapun yang melaknat kedua orang tuanya. Wala anallah, dan Allah melaknat man awa muhditsan, siapapun yang melindungi, menyelamatkan orang-orang yang melanggar hukum. Wah, seru ini ibu-ibu sekalian. Jadi ketika ditanya apakah ada perintah atau pesan-pesan khusus, tidak ada. Cuman ketika ada tulisan kok tertulis ini, ya begitu. Ternyata disebut berulang-ulang sampai 1, 2, 3, 4. 1. Allah melaknat siapa yang menyembelih tidak karena Allah, karena selain Allah, dilaknat. Kemudian Allah melaknat siapa yang mencuri batas tanah. Napa maksudnya mencuri batas tanah, Bu? Napa patoke mari ana dijoko digawa boleh? Mboten. Patok niku nek rubuh, ya nek rubuh, ndukure sing dijejekno, empun nisore sing digeser, ngoten lho. Nek matok niku kan rubuh nggih. Kadang-kadang nek rubuh niku sing ndukur dijejekno, dilurusno kali sing nisor. Mboten kadang-kadang sing nisor dilurusno sing akhirnya geser. Iki tanah biyen niku kenceng kok saiki dadi miring. Nah, itu hati-hati. Siapa yang mau mengambil batas tanah orang, resikonya tidak di dunia. Di dunia bisa dimenangkan, di dunia bisa diupayakan untuk dia bisa semaunya sendiri, dia mendapatkan apa yang ia mau. Tapi di akhirat tidak akan bisa. Bahkan diancam dengan ditimpa 7 lapis bumi. Masya Allah. Nah, yang terkait dengan judul wala anallah man la'ana walidayhi. Allah akan melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Dikatakan dalam sebuah riwayat yang lain, loh, kalau melaknat orang tua itu bagaimana? Maka Nabi bisa menyatakan, melaknat orang tua itu tidak harus melaknat orang tuanya langsung, tapi melaknat orang tua orang lain itu juga sama dengan melaknat kedua orang tuanya sendiri. Dan ini kadang-kadang jadi gurauan anak-anak, itu harus kita sampaikan. Ngolok-ngolok nama orang tuanya, temannya, saling menjuluki nama-nama orang tuanya, itu sama dengan mengolok-olok, mencaci orang tuanya sendiri, dan itu resikonya adalah mendapatkan laknat dari Allah Ta'ala. Yang dicemooh tidak ada masalah, tidak terasa, wong di belakang kadang-kadang. Tapi ketika itu terjadi, maka yang terjadi adalah dia langsung dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan laknat dari Allah Ta'ala bahaya, padahal mestinya Allah Ta'ala
kita harapkan rahmatnya. Kalau dapat rahmat Allah Ta'ala, berapapun salah kita, berapapun kesalahan atau kelumutan atau khilaf kita, maksiat kita, Allah akan ampuni. Karena Allah maha merahmati. Antara azab dan rahmatnya Allah masih luas rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian Allah melaknat pula orang yang melindungi atau menyelamatkan pelanggar hukum. Mestinya dia harus dihukum, mestinya harus diberlakukan hukuman baginya, tapi diamankan. Entah itu disembunyikan atau dihilangkan tuduhannya, apapun sehingga dia tidak kena hukuman. Nah, itu terlaknat. Makanya hati. Masya Allah. Jadi posisi orang tua itu ancamannya adalah laknat Allah Ta'ala. Yang kadang-kadang di belakang ngomong enggak itu serius apa enggak serius, tapi mencemooh. Orang tua memang sudah tua, wajahnya juga tidak muda, gitu nggih. Nek wajahnya sudah tua tidak muda niku ngapunten, ketok ayu napa elek. Orang kalau sudah tua, sudah tidak muda niku ayu napa elek? Elek. Wis ngerti elek sik diomong, oh jane wong tuwa elek. Lah ngoten lho. Niku mboten oleh. Tapi masuk elek aja diomong ayu niku ngece. Ngoten lho. Wis ngerti elek kok diomong. Nah, ini kok jenenge menghina juga. Aduh deh, emakku sing ayu dewi. Padahal ini kok jenenge ngece. Ada lho. Kuwi ndak usah ngomong ngoten lho. Pancene wong kok elek, pancene elek. Wong pancene elek gak oleh diomong elek kan lho. Tapi nek pancene elek matur diomong ayu elek sampai irunge glesep bae apa. Ya mboten oleh. Itu namanya mencibir, menghina. Kena laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi sudahlah kita manut kepada Allah Ta'ala, sudah berbuat baik, berbuat ihsan. Berbuat ihsan. Ihsan itu baiknya itu tidak harus ditunjukkan kepada orang, tapi kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baik kepada orang tua, wabil walidaini ihsana, itu tidak harus orang lain itu tahu, ngerti. Kita umumkan, tidak penting. Yang penting kita persembahkan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang maha tahu, dan Allah Ta'ala yang akan mencatat, dan Allah Ta'ala yang akan memberikan balasan. Jadi berbuat baik kepada orang tua juga tidak perlu. Sekarang ini musim jadi status, Bu, ya. Wong sungkem sama orang tua ini jadi status. Ternyata statusnya tidak sungkem toh, apa? Sungkemnya tidak status toh. Kemudian buat status dulang orang tua, nek sak sendok toh. Dulang saya dokter mari ngono kon mangan dhewe nggih. Balasan hati-hati. Itu sudah tidak baik sekali. Apa pentingnya status di depan halayak kemudian menunjukkan dia kepada orang tuanya seolah-olah berbuat baik. Baik itu tidak perlu dipertontonkan. Bahasanya begitu. Kalau memang kita ingin kebaikan itu terjaga di hati. Kalau tidak kuat, kalau dipertontonkan. Kalau kuat tidak masalah. Dalam rangka apa? Supaya kebaikan kita ditiru sama orang, sehingga menjadi kebaikan yang berlipat-lipat, monggo. Tapi kalau kuat, kalau tidak kuat, tidak usah dipertontonkan. Kebaikan kita dipertontonkan, gitu. Ngajak orang tua, kemudian makanya disuapin, orang tua difoto, di video, di status. Sing seneng nih kalau kadang-kadang gak seneng, nopo malih sing gak dulang sak sendok ae difoto sak dunyo, ngoten. Ono nek kadung kurang muring dielek-elek wong tuane ngene nek kadung foto paling ono karepe difoto wong tuane. Itu yang kadang-kadang hari ini naudzubillah tidak semua kita bisa tampilkan di halayak. Status boleh, tapi tidak semua yang kita lakukan itu harus di status. Kadang-kadang ada yang kita jaga supaya hati kita lurus, tidak berharap dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada persoalan dari bab yang ini, Bu. Awas lho, melaknat itu jengkel barang niku mboten oleh. Gitu. Mantun di ngarepe wong tuane, di ngarepe wong maratuwane, di ngarepe wong tua sing ngramut. Ya,
Ngoten-ngoten ngomongin geng-geng guyu-guyu barang wis mongkor dipencepi. Nah niku nggih mboten oleh. Mari guyu pamit-pamit guyu nggih monggo manggo anu barang nyengkor. Pret. Mboten oleh. Itu sama dengan tindak-tindak yang baik. Bahasanya. Ada contoh lain, persoalan lain terkait dengan ini? Bu? Monggo. Ya sabar. Satu, sabar dulu. Yang kedua, ngerubah orang itu tidak harus langsung. Ditempuh dengan dua jalur. Satu jalur langit, terus didoakan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, doanya, ya Allah, andaikan saya tidak bisa merubahnya, mohon bisa dirubah dengan melalui perantara siapapun. Tidak harus kita. Ya Allah, Engkau yang memberikan petunjuk, maka berikan petunjuk. Walaupun saya tidak bisa memberikan petunjuk, Engkau yang maha memberi petunjuk. Bahasanya begitu. Jadi semuanya tidak seolah-olah kita, ya Allah, berikan kami kekuatan untuk merubah ibunya. Jangan begitu. Tapi terus satu-satu ada kesempatan, ya namanya orang ngajak baik itu kan tidak selalu langsung kebaikan dulu yang disampaikan. Tapi keperluannya dia dulu yang dipenuhi. Ngajak sholat itu bisa jadi susah. Kalau dia butuh makan, maka ajak makan dulu, kemudian dekatkan dengan masjid. Mak, niku mungkin dijak maem, tapi maeme di pinggir masjid. Maem siang, maem mungkin mari duhur, kengken nang sholat sih nang duhur. Nah, tidak terasa ngajak sholat duhur, misalnya begitu, misalnya satu misal saja. Niku loh yang namanya dakwah itu, yang ngurusi urusan umat yang selalu dinamis, yang selalu gonta-ganti. Bahasanya. Jadi sabar, kuncinya itu disabar. Kok 1 bulan belum, ya tetap berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Yaitu tadi, yang mudah-mudahan hal itu bisa tercapai, entah Allah Ta'ala mengendaki kapan, tapi kami berharap mudah-mudahan bisa berubah. Bahasanya. Ya lama? Lah, pret ngoten mau. Nek pret mboten tapi medho wong kok lho ngancani wong tuwek cengkal atine. Ha, mboten oleh. Mboten oleh. Jangan mangkel. Kita mangkel, Allah Ta'ala tahu loh. Meskipun sak kabupaten mboten eru. Sudah sabar ya Allah. Kok rasanya rodok gregeten? Ya Allah, sifar. Ya Allah, saya tidak ingin rasa ini kemudian muncul. Ya Allah, hilangkan. Ini saya salah. Gregetan sampai mana ya? Betul. Maka urusan hati itu kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Kita mohon untuk hati ini selalu dibimbing kepada kebaikan. Gregetan itu apik napa elek? Non? Lah nggih, ngono elek. Napa malih? Mangkel. Heh. Dieling napa biyen Kak. Gak ngandel, mboten oleh kan. Dieling napa gak ngandel. Makanya kadang-kadang pertimbangan orang tua sudah tidak lagi fokus, tidak lagi jitu, kita yang lebih fokus, lebih jitu, ya tetap kita harus yang mengalah. Bahasan itu. Ada lain? Kita lanjutkan satu lagi. Nah, ini mau bab tentang berbakti selama tidak membawa kemaksiatan. Bab birrul walidayhi malam yakun maksiyah. Malam yakun maksiat.
Haddatsana Muhammad ibn Abdul Aziz, haddatsana Abdul Malik ibn Khattab ibn Ubaidillah ibn Abi Bakr al-Basri. Yang kemudian laki tuhu di Romlah, yang saya menemuinya di Romlah, daerah Romlah. Qala haddatsani Rasyid Abu Muhammad an Syahr ibn Hautsab kemudian an Ummi Darda an Abi Darda qala ausoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Nabi SAW berwasiat kepadaku tentang 7 hal, kata Abu Darda. Apa 7 hal itu? La tusyriku bihi, la tusyriku billahi syai'a. Jangan mensekutukan Allah dengan satupun. Yang kedua, wa in quti'at au khuriqat. Walaupun jangan mensekutukan. Oh, kok saya ngomong 7 saja tadi ya? Tis'an kok 7, 9 ngapunten. Sabaan, keliru. Ausoni Rasulullah SAW bitis'in, telah berwasiat kepadaku tentang 9 perkara. Sab'in itu. Jadi yang pertama, jangan mensekutukan Allah. Lau quti'at au khuriqat. Walaupun bertahan tidak syirik seandainya leher itu dipotong atau dibakar tubuhmu. Bahasanya nggak? Jadi mending mati dalam iman daripada hidup kehilangan iman. Itu cerita-cerita yang terdahulu di Masya Allah. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum alaiha qud. Itu kan dihukum oleh penguasa, kalau tidak mau menyembah pada dirinya dihukum dibakar hidup-hidup. Wah, zaman dulu ini kupuneten. Wala tatrukanna shalah al-maktuba mutta'ammidan. Jangan meninggalkan sholat dengan sengaja, apapun alasannya. Tapi kalau kemudian meninggalkan sholat karena perintah, seperti contoh wanita haid, nggak boleh sholat gemput. Jangan haidnya itu direkayasa. Saya tidak kepingin berhenti dari sholat, akhirnya haidnya saya hilangkan dengan macam-macam. Jangan malah. Bahasanya begitu. Jadi itu yang kemudian menjadi larangan. Orang hilang akal, sudah tidak usah dipaksa sholat, hilang akal. Hilang akal itu mabuk, hilang akal itu pingsan, hilang akal itu edan. Hilang akal toh? Nah, itu. Kalau sudah hilang akal ya sudah. Maka inilah yang kemudian kita katakan bahwa tidak ada sebab yang membenarkan orang itu untuk meninggalkan sholat fardu. Waman tarokamu ta'amidan, barang siapa yang meninggalkannya secara sengaja, bari'at minhu ad-dimmatu. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia akan terlepas dari berbagai macam perlindungan. Perlindungan apa? Perlindungan karena Islamnya, dia dilindungi hartanya, damihi, darahnya, dan airdihi, kehormatannya. Karena Islam harus dijaga itu. Karena hilang, dia tidak menjaga sholat, hilang semua perlindungan itu.
Yang berikutnya wala tasrabannal khamra, jangan minum khamar. Fa innaha miftahu kulli syarr. Karena sesungguhnya minum khamar itu sebagai pembuka dari berbagai macam kejahatan, keburukan. Wa'ati walidaika, dan taatilah kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka antahruja min dunyaka fakhruj lauma. Andaikan kedua orang tuamu menyuruhmu keluar dari duniamu, maka keluarlah karenanya. Kalau urusan dunia. Wala tanaza'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Dan janganlah membangkang kepada ulil amri. Dan pertimbangkan seandainya engkau jadi dia. Jadi kalau tadi itu hubungannya dengan judul adalah wa'ati walidaika wa in amaraka antahruja min dunyaka fahruj lahuma. Kalau orang tua memerintahkan untuk keluar dari duniamu, urusan dunia, maka keluarlah karenanya. Tapi kalau karena akhirat, karena perintah Allah disuruh berhenti, maka berlaku surat Luqman tadi itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilm fala tutihuma. Wala tafrir minaz zahaf, jangan lari dari peperangan. Wa in halakat, walaupun kau binasa di dalam peperangan itu. Wa farra ashabuka, ataupun seluruh teman-temanmu ikut lari, maka engkau jangan melarikan diri dari peperangan. Wa anfik min tulika ala ahlika, dan nafkahilah keluarga selama engkau masih hidup. Carilah nafkah terus, berapapun yang kau dapatkan selama engkau masih diberikan kehidupan. Wala tarfa asoka an ahlika, dan jangan sekali-kali mengangkat tongkat untuk memukul keluargamu. Wa ahfihim fillahi azza wajal, dan ringankan berat beban mereka karena Allah Ta'ala. Jangan membebani keluarga. Kalau kemudian cari nafkah, carilah nafkah terus sampai berakhir usianya, dan jangan bertindak kasar, melakukan kekerasan dalam, apa Bu? Kekerasan dalam, disingkat KDRT. Lah yuk nopo? Bojo kula petinju nek latih tinju, tinju-tinjuan lah ya. Itu kemarin. Itu bukan KDRT, tinju-tinjuan, namanya ini petinju, kira-kira. Bukan karena itu. Begitu Ibu sekalian, terkait dengan hadis bahwa berbakti, taatilah kepada orang tua, dipesankan oleh Nabi SAW dari sahabat Abu Darda. Jaga 9 perkara ini, termasuk diantaranya adalah taatilah orang tua. Andaikan mereka menyuruh keluar dari dunia, keluarlah dari dunia karenanya. Bahasanya begitu. Berarti kalau urusan-urusan dunia masih dan perlu dipertimbangkan untuk mentaati apa yang dimaui oleh kedua orang tua. Tapi kalau enggak, urusan iman, urusan akhirat, urusan dosa dan maksiat, itu didulukan taat kepada Allah ketimbang urusan daripada dunia. Begitu, sampai di sini dulu di hadis 18. Nanti berlanjut ke 19 dan berikutnya. Ibu-ibu enten bukunya betul? Ada. Oh. Buku yang terjemahan apa enten lafate? Monggo, nek enten lafate, monggo. Ada yang tanya lagi?
Dah, kok keliru ya. Oke, menawi cekap. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.